Aku terlahir kembali sebagai kerangka level rendah di dalam game. Sebagai prajurit kerangka umpan yang dipanggil sesuka hati oleh pemain loli. Tapi aku punya sistem evolusi tak terbatas. Selama aku terus membunuh, aku bisa berevolusi menjadi berbagai bentuk. Gadis loli yang memanggilku, memandangku dengan cemas. Kalau kau tidak bergerak, kita berdua akan tamat. Mendengar itu, kepalaku pusing. Apakah ini dunia setelah kematian? Sampai seekor serigala zombie elit menerjang dari belakangku. Aku baru mengerti. Ini bukanlah dunia setelah kematian, melainkan dunia game yang kumainkan semasa hidup. Melihat ini, Zhang Mengmeng langsung panik, dan mendesakku untuk segera menghentikannya. Tapi aku tidak tahu siapa wanita ini. Berani-beraninya menyuruhku. Detik berikutnya, serigala zombie itu menerjang. Dan bagiku yang berpengalaman dalam game ini, aku sudah hafal kelemahannya. Tapi detik berikutnya, lenganku hancur berkeping-keping. Melihat pecahan tulang yang berserakan, aku akhirnya mengerti. Ternyata aku adalah pemain legendaris di dunia game ini. Karena kecelakaan mobil, aku terpaksa menjadi joki game. Akhirnya, aku mati karena terlalu banyak bekerja di klub yang tidak bertanggung jawab. Setelah bangun, aku menyadari, aku terlahir kembali sebagai kerangka terlemah. Dipanggil oleh seorang penyihir mayat pemula. Cakar serigala zombie menginjakku, didorong oleh rasa tidak terima dan keinginan untuk bertahan hidup. Aku membangkitkan sistem evolusi tak terbatas. Senjata Zhang Mengmeng juga ikut meningkat. Tatapanku langsung menajam. Ku rebut pedang panjang di tanah. Dalam sekejap, kepala serigala zombie itu terpenggal. Kali ini aku akhirnya selamat. Sepertinya tubuh kerangka ini tidak seburuk yang kukira. Zhang Mengmeng menatapku dengan terkejut. Tak disangka prajurit yang dipanggilnya begitu kuat, mampu membunuh serigala zombie di atas levelnya. Apakah dia makhluk panggilan yang bermutasi? Jika benar begitu, keberuntunganku sangat besar. Peluang mendapatkan makhluk panggilan bermutasi hanya 1/1 miliar. Dia dengan gembira mengambil perlengkapan dan material yang berjatuhan. Selanjutnya, aku bertarung selama 2,5 menit. Aku sudah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh ini. Serigala zombie seperti sayuran bagiku. Tapi yang mengejutkanku adalah sistem ini. Sepertinya selama aku terus membunuh monster dan pemain, aku bisa berevolusi dan naik level. Saat aku memikirkan apa yang bisa dievolusikan dari level terendah, tubuhku berevolusi menjadi pendekar kerangka tingkat 2. Tidak hanya semua atribut meningkat 80%, aku juga mendapatkan senjata eksklusif, pedang baja tulang. Aku mencoba mengayunkan senjata itu. Panjang dan efeknya terasa cukup bagus. 00, belum aktif. Tak disangka satu evolusi meningkatkan sebanyak ini. Teknik pedang cepat. Kekuatanku saat ini jauh melampaui pemain dengan level yang sama. Tapi tiba-tiba aku tersadar. Jika aku, sebagai makhluk panggilan, diketahui memiliki kesadaran pemain, pasti akan dianggap sesat. Aku harus memiliki kekuatan untuk melawan 100 orang sendirian agar bisa bertahan. Dan terus membunuh serigala tidak lagi menguntungkan. Aku harus segera pergi ke ruang bawah tanah yang lebih kuat untuk mendapatkan poin evolusi. Tiba-tiba, Zhang Mengmeng memelukku dengan gembira. Mulai sekarang, mencapai puncak kehidupan tergantung padamu. Setelah aku selesai mengambil barang, kita tunggu serigala respawn lagi. Dengan begitu, kita bisa kaya raya dalam semalam. Tapi aku langsung membuat tanda silang. Tak disangka gadis itu mengerti. Kau tahu kan aku ingin berburu monster di tempat lain? Sepertinya aku menjelaskannya dengan sempurna. Tapi sedetik kemudian, gadis itu tiba-tiba berlutut. Jangan, di sini banyak monster dan kau memburunya dengan cepat. Kumohon, tetaplah di sini, ya. Melihat itu, aku terdiam. Pertama kalinya aku melihat seseorang memohon pada sumenanya sendiri. Tapi tempat ini pasti akan segera menarik perhatian pemain lain. Jika bertemu pemain top, gadis bodoh ini mungkin akan dibunuh di tempat. Dan aku juga mungkin akan lenyap. Jadi aku segera menggendong Zhang Mengmeng, mengabaikan protesnya dan langsung menuju Dunggeon baru. Beberapa saat kemudian, kami tiba di Gunung Beruang Ganas. Saat itu, seorang pria botak terpojok oleh beruang cakar ganas. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Pria botak itu mengira rekan satu timnya datang untuk menyelamatkannya. Tapi sedetik kemudian, aku berdiri di belakangnya dengan menyeramkan sambil menggendong Zhang Mengmeng. Dia berteriak ketakutan, hantu. Tapi aku tidak menyangka Zhang Mengmeng yang polos juga ikut berteriak. Pria botak yang menakutkan. Akhirnya, pemain yang masih memiliki sedikit HP itu langsung mati ketakutan. Saat itu, beruang cakar ganas menyadari kehadiranku, dan segera menyerbu ke arahku. Zhang Mengmeng tampak ketakutan. Pemain level 5 saja tidak bisa mengalahkannya. Lebih baik kita lari. Tapi dalam hati aku diam-diam senang. Sepertinya tidak ada yang akan menggangguku. Tidak perlu repot-repot menghabisi beberapa pemain. Dan para pemain itu dengan baik hatinya telah mengumpulkan monster beruang untukku. Ini sangat menguntungkan untukku berburu monster. Aku segera melempar Zhang Mengmeng ke samping. Dia baru saja akan memakiku. Tetapi menyadari semua beruang monster telah berkumpul. Tulang kecil, kumohon, ya, ayo kita lari. Tapi aku segera menyerbu dan mulai bertarung. Pada saat yang sama, sistem memberi notifikasi. Anda telah menarik perhatian beruang cakar ganas. Dan inilah yang kuinginkan. Pertama, tarik semua agro ke arahku. Dengan begitu,
Aku tidak perlu khawatir tentang keselamatan Zhang Mengmeng. Selanjutnya, aku hanya perlu mengandalkan pengetahuanku tentang monster dan keahlianku. Untuk menghabisi mereka semua, aku hafal setiap gerakan beruang cakar ganas. Dengan gerakan yang lincah, aku menghindari semua serangan. Zhang Mengmeng yang berada di samping tercengang. Luar biasa, tidak hanya menghindari semua serangan, tetapi juga bisa menyesatkan beruang cakar ganas untuk menyerang temannya sendiri. Sebagai kerangka, aku lebih cepat daripada pemain biasa. Dan beruang cakar ganas kebetulan memiliki serangan tinggi, HP tebal, dan gerakan lambat. Aku memanfaatkan keunggulan kecepatan untuk dengan cepat dan tepat merusak titik lemah mereka, yaitu pergelangan kaki. Tidak lama kemudian, semua sendi beruang monster rusak dan mereka terjatuh. Selanjutnya, aku hanya perlu menyerang titik vital untuk memicu damage kritikal ganda dan langsung membunuh mereka. Tapi beruang cakar ganas dijuluki pembunuh pemula. Tentu saja tidak semudah itu, karena setelah anggota tubuh mereka rusak, ada kemungkinan mereka menggunakan skill khusus. Getaran dan arus listrik yang kuat akan langsung melumpuhkan pemain. Aku segera menggunakan bling dan melindungi Zhang Mengmeng di belakangku. Dia mengira aku tidak akan tahan, tetapi terkejut melihat aku tidak terluka. Itu karena aku bukan manusia, aku kerangka. Petir sama sekali tidak berpengaruh padaku. Setelah menggunakan skill petir, ada jeda 3 detik. Lalu, aku langsung menancapkan pedangku di kepala beruang cakar tajam, disertai raungan yang menyayat hati. Beruang cakar tajam itu berhasil kubunuh. Melihat beruang cakar tajam lainnya mendekat, aku sama sekali tidak panik, karena aku sudah hafal pola serangan mereka. Selanjutnya, aku hanya perlu mengulang trik yang sama. Aku akan terus berburu di sini sampai evolusi berikutnya, dan juga mengalahkan bos rahasia. Zhang Mengmeng menutup mulutnya dengan penuh semangat. Tengkorak kecilku sangat hebat. Ini seperti gerakan pemain legendaris, Dewa Jiang Cheng. Jangan-jangan, mungkinkah ini Easter egg yang dibuat untuk sang dewa? Dan kebetulan ku panggil, dan tengkorak kecil ini semakin terlihat tampan. Semangat, tengkorak kecil. Kehidupan indah kakak bergantung padamu. Tak lama, poin evolusi terkumpul hingga 400. Berkat penampilanku yang luar biasa, sistem membuka jalur evolusi tersembunyi. Meskipun syarat evolusinya membutuhkan 2000 poin, investasi yang tinggi berarti hasil yang tinggi. Lagi pula aku juga penasaran, akan seperti apa evolusi selanjutnya. Namun, setelah membunuh beruang cakar tajam terakhir, poin evolusiku masih kurang 20. Dan beruang cakar tajam tidak akan muncul lagi di sini untuk sementara waktu. Meskipun poin evolusi belum tercukupi, setidaknya bos rahasia di sekitar sini telah aktif. Sayangnya, bos rahasia level ini sangat sulit untuk dibunuh hanya dengan kecepatan dan pengalaman. Maka kuputuskan untuk menantangnya setelah berevolusi. Tiba-tiba, aku merasakan sebuah sentuhan. Ini adalah ikatan antara aku dan Zhang Mengmeng. Meskipun jaraknya jauh, aku tahu apa yang sedang dia lakukan tanpa perlu melihat. Benar saja, dia masih asyik memunguti perlengkapan di tanah. Aku hendak menghampirinya, tapi kulihat sekelompok pemain datang. Sialan, bajingan mana yang menyapu bersih tempat ini? Berani-beraninya merebut tempat guild pemburu harimau. Segera perintahkan orang-orang untuk mencari. Mayat di tanah belum menghilang. Berarti orang itu belum pergi jauh. Saat itu, Zhang Mengmeng yang asyik menukarkan uang, sama sekali tidak menyadari bahaya yang sedang mendekat. Siapa kau? Kenapa kau ada di wilayah guild kami? Zhang Mengmeng tersenyum canggung. Makhluk panggilanku tersesat. Aku kesini untuk mencarinya. Makhluk panggilan tersesat, baru pertama kali ku dengar. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Zhang Mengmeng, dan memaksanya untuk memberitahu lokasi timnya yang lain. Pria bertopi hijau itu langsung menggunakan skill penyelidikan, dan menemukan bahwa dia tidak berbohong. Dia adalah Necromancer level 9. Tengkorak yang dipanggilnya lambat dan lemah. Mustahil dia yang membunuh beruang cakar tajam ini. Lagi pula, luka pada beruang cakar tajam sangat rapi. Jelas disebabkan oleh pemain dengan kelas pedang. Yang lebih penting, dia memang tidak memiliki informasi tim. Dia mungkin hanya orang bodoh yang tersesat di daerah ini. Namun, dihadapkan dengan wanita cantik seperti ini, mana mungkin pria bisa melepaskannya begitu saja? Ia langsung menunjukkan wajah buruk rupa pada Zhang Mengmeng. Zhang Mengmeng gemetar ketakutan. Tolong aku, tengkorak kecil. Saat itu, sosokku tiba-tiba muncul di belakang mereka berdua. Saat pria bertopi hijau menoleh, yang tersisa di seluruh Dunggeon hanyalah jeritannya yang memilukan. Zhang Mengmeng menangis terseduh-seduh, menerjangku. Tengkorak kecil, akhirnya kau kembali. Aku hampir tidak tahan lagi. Melihat banyak pemain yang datang berlarian, aku mengangkat Zhang Mengmeng dan lari. Pedang panjang di tanganku, mengungkapkan fakta bahwa beruang cakar ganas telah kubunuh. Begitulah, aku menggendong Zhang Mengmeng dan berlari melintasi Dunggeon. Para pemain guild pemburu harimau di belakangku mengejarku dengan sekuat tenaga. Melihat itu, Zhang Mengmeng memintaku untuk menurunkannya. Berpikir dia mungkin bisa membantuku bertarung. Dia tidak tahu betapa tidak bisa diandalkannya pemain baru di mataku. Melihat aku tidak menurunkannya, wajah Zhang Mengmeng langsung memerah. Apakah tengkorak kecil tidak rela melepaskanku? Jangan-jangan dia jatuh cinta padaku? Meskipun dari dekat dia lumayan tampan, sayang dia tetap saja tengkorak kecil. Detik berikutnya,
Aku melemparkan Zhang Mengmeng ke semak-semak di samping. Sendirian, aku memancing semua pemain. Mereka memang kombinasi pembunuh yang sempurna. Ada yang bertugas menekan pemain dalam pertarungan jarak dekat. Dan ada pengintai yang bertugas mengganggu dari jarak jauh. Untungnya, aku baru saja membunuh seorang pemanah. Tapi kemudian, sang kapten menyadari ada yang tidak beres. Dia merasa ada yang aneh. Dia kemudian meminta pemanah untuk menggunakan skill pengintaian. Tapi detik berikutnya, aku membuat gestur ramah. Membuat pemanah yang sudah panik semakin panik. Sambil mengumpat, dia menyerangku. Bagus, ikan besar sudah terpancing. Melihat tidak ada bahaya, sang kapten dan anak buahnya yang tersisa menyerbu ke arahku. Palunya menghantam tanah. Tapi detik berikutnya, sang kapten terkejut. Dunggeon tiba-tiba mengeluarkan peringatan merah. Bos tersembunyi gunung beruang cakar ganas telah terbangun sepenuhnya. Hanya dengan satu lompatan, pemain bertopi hijau langsung terinjak. Semua orang ketakutan dan melarikan diri. Tapi mereka mendapati tubuh mereka melayang di udara tanpa bisa dikendalikan. Ini adalah skill medan badai milik bos tersembunyi. Para pemain itu mungkin tidak akan bertahan lama. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah diperdaya oleh seorang prajurit kerangka. Sementara itu, aku dengan mudah menghabisi mereka yang melarikan diri. Pada saat yang sama, bos tersembunyi sudah mengamuk. Dengan tubuhnya yang besar, ia dengan cepat menyerbu ke arahku. Aku baru saja berhasil membunuh seorang pemain. Dan poin evolusku bertambah 20. Ding dong, poin evolusimu sudah penuh. Apakah kamu ingin berevolusi? Tanpa ragu, aku memilih untuk berevolusi. Saat ini, sistem evolusi tersembunyi akhirnya aktif. Detik berikutnya, aku berevolusi menjadi pengawal serangan kerangka. Hanya dengan satu tangan, aku menahan serangan beruang cakar ganas. Setelah berevolusi, kecepatan serangku meningkat pesat. Dan aku mendapatkan skill baru. Dalam sekejap, aku menyerang sendi beruang cakar ganas dengan beberapa bilah tajam. Titik lemah monster beruang tetaplah sendi dan tengkuknya. Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Beruang cakar ganas langsung menyerbu ke arahku. Aku dengan cepat bereaksi dan mundur. Meskipun aku telah berhasil berevolusi, tapi aku juga tidak bisa gegabah menerjangnya. Jadi aku beralih ke bentuk kerangka, dan menggunakan keahlian baru, panah tulang, ke arah Raja Beruang. Seketika, kepala Raja Beruang berubah menjadi seperti landak. Ini berhasil membuat Raja Beruang panik. Detik berikutnya, dia menggunakan keahlian, medan badai. Di bawah gangguan medan itu, jika aku tertarik ke sana, gerakanku akan sangat terbatas. Tapi aku malah tersenyum. Aku segera menggunakan panah tulang ke Raja Beruang. Karena di bawah pengaruh gravitasi, semua panah tulang akan terhisap ke arahnya. Dan ini pas untuk menghalangi pandangan Raja Beruang. Segera, aku sampai di kaki Raja Beruang. Dan memanfaatkan gravitasi medan untuk meningkatkan kecepatan seranganku. Aku mengangkat pedang panjang dan menyabet perut Raja Beruang. Menembus perutnya. Saat itu, pohon dan batu di sekitar tercabut dari tanah. Sepertinya efek gravitasi meningkat. Sekarang panah tulangku hampir habis. Aku hanya bisa bertaruh nyawa. Aku mengambil pedang panjang dan melompat. Menerjang kepala Raja Beruang. Aku menggunakan panah tulang lagi untuk membutakan Raja Beruang. Dan langsung menusukkan pedang ke matanya. Raja Beruang meraung kesakitan. Dan gravitasinya menghilang. Sepertinya durasi keahliannya telah berakhir. Tiba-tiba, Raja Beruang berbicara. Pemain, aku sudah menunggumu sejak lama. Aku terkejut dengan kejadian mendadak ini. Aku tahu betul pengaturan game ini. Bos di awal permainan tidak mungkin berkomunikasi dengan pemain. Peringatan, penguasa Gunung Beruang akan menggunakan keahlian guntur 1000 kg. Sepertinya ini tambahan dari pengembang yang sok imut saat uji publik. Tidak mengerjakan hal yang penting. Hanya menambahkan hal-hal yang tidak perlu. Tapi kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Karena petir tidak berpengaruh pada kerangkaku. Sementara itu, di tempat lain, Zhang Mengmeng sedikit mengkhawatirkanku. Dia yang biasanya sangat materialistis memilih untuk membuang perlengkapannya. Aku harus menyelamatkan tengkorak kecil. Meskipun tasku tidak berguna. Tiba-tiba, sesuatu yang hitam terbang di udara. Astaga, apa itu? Ternyata itu kepala beruang yang masih segar. Disertai suara ledakan keras. Ding dong, satu Daik Xiaomeng telah mengalahkan bos tersembunyi, Raja Beruang, untuk pertama kalinya. Dan dia mendapatkan kostum baru, jubah beruang ganas. Semua atributnya juga meningkat pesat. Tapi dia tidak peduli tentang itu. Dia hanya peduli berapa banyak emas dan material yang didapat. Sepertinya dia benar-benar mata duitan. Hore, tengkorak kecil. Kita bisa ganti profesi, lalu kita jual materialnya dan dapat banyak uang. Asyik. Setelah itu, dia pergi mengawasi kerangka lainnya agar tidak bermalas-malasan. Kenapa kau lebih bodoh dari tengkorak kecil? Materialnya rusak. Aku duduk di tanah dengan pasrah. Jubah ratusan ribu dipakai seperti baju biasa. Aku benar-benar tidak habis pikir. Tapi peningkatan level kali ini benar-benar lompatan besar. Statistiknya sudah jauh melampaui pemain level 15. Hanya saja poin evolusi yang dibutuhkan untuk evolusi berikutnya agak keterlaluan. Bunuh satu monster cuma dapat 20 poin evolusi. Sampai kapan aku harus begini? Tapi karena aku sudah terikat dengannya sebagai summon, dia jadi kuat berarti aku juga kuat. Tiba-tiba Zhang Mengmeng memanggilku.
Katanya mau nunjukin sesuatu yang bagus. Saat ku dekati, ternyata itu peti harta rampasan dari Raja Beruang. Aku hampir lupa, skill petir menyambar langka untuk semua kelas. Zhang Mengmeng sepertinya tahu aku menginginkannya. Tulang kecil, kamu pasti menginginkan buku skill ini, kan? Aku bisa dapat banyak material dan koin emas berkat kamu. Kalau suka, ambil saja. Mendengar itu, wajahku langsung menunjukkan ekspresi senang. Anak yang baik, anak yang baik. Ternyata gadis ini tidak sematre yang kukira. Setelah kamu mempelajarinya, kecepatan kita memburu monster akan lebih cepat. Maka mimpiku untuk jadi kaya raya tidak akan lama lagi. Hehehe, aku tarik kembali kata-kataku tadi. Lebih baik aku coba skill ini dulu. Aku langsung menggenggam pedang panjang dan mengumpulkan energi, lalu melepaskannya. Kekuatan petir yang dahsyat langsung tercurah keluar. Jangkauan skill ini sangat luas. Sayangnya, daya serangnya terlalu lemah. Tapi tiba-tiba aku ingat, poin evolusi juga bisa memperkuat skill. Tanpa ragu aku menggunakan semua poin evolusi untuk meningkatkan skill. Detik berikutnya, petir di pedang panjang langsung berubah drastis. Aurku juga berubah. Lalu aku menggunakan skill petir menyambar lagi. Pohon-pohon di depanku langsung lenyap. Meningkatkan skill ternyata pilihan yang tepat. Zhang Mengmeng lalu memanggil 2 prajurit kerangka untuk mengumpulkan perlengkapan di tanah. Sementara dia sibuk mengisi ulang mana, bersiap untuk bos Dunggeon berikutnya. Tapi tiba-tiba Zhang Mengmeng melihat, sepertinya ada mayat pemain di depan. Melihat mayat itu, aku merasa tidak enak. Jangan-jangan mereka terbunuh oleh skill petir menyambarku. Ngapain mereka sembunyi di semak-semak? Tapi sepertinya mereka dari Guild Pemburu Harimau. Mengenakan baju zirah berat dengan resistansi fisik penuh. Sepertinya mereka mengincarku. Kedepannya aku harus lebih banyak mengumpulkan informasi. Tiba-tiba Zhang Mengmeng bilang masih ada satu yang hidup. Saat Satria Merah ingin memberitahu yang lain, lengannya langsung kutancapkan ke tanah dengan pedangku. Beruntung sekali, melihat perlengkapannya. Sepertinya aku dapat ikan besar. Tapi untuk berjaga-jaga, aku langsung merampas semua perlengkapannya. Lalu mengikatnya. Tapi detik berikutnya, Zhang Mengmeng terkejut. Tak disangka di balik helm merah itu, ternyata ada loli berkaus kaki hitam yang sangat cantik. Tapi apa kita perlu melakukan ini? Oh, ternyata dia satu komplotan dengan 3 orang tadi. Aku mengerti, jadi begini caranya agar dia tidak bisa lockout paksa. Apa orang ini punya kepribadian ganda? Dia bicara dengan sumennya sendiri. Sial, aku lebih baik mati daripada disiksa orang seperti ini. Zhang Mengmeng lalu memutuskan untuk mencoba berkomunikasi. Maaf, tadi kami salah serang. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Bunuh saja aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Seumur hidupku, aku paling benci orang mesum. Bahkan jika kau seorang wanita, itu tidak terkecuali. Jangan hina aku. Siapa? Kau bilang siapa mesum? Kami hanya takut kau kabur. Mendengar itu, aku menepuk bahu Zhang Mengmeng. Sepertinya cara halus tidak berhasil. Kita harus pakai cara kasar. Tengkorak kecil. Apa kita benar-benar harus menggunakan rencana B? Pikirkan lagi. Akhirnya kita mulai. Ya, ayo. Aku tidak mau disiksa oleh wanita gila dengan kepribadian ganda. Tapi sedetik kemudian, aku mengeluarkan sekantong koin perak. Pajak satria wanita itu langsung menjadi gelap. Lihat, lihat. Dia akan menggigit lidahnya sendiri untuk bunuh diri. Sudah kubilang dia tidak tertarik pada uang. Sepertinya kau yang sayang uang. Tapi sedetik kemudian, aku mendengar suara yang menggoda. Adik kecil, kau pandai menilai orang. Bukankah kau hanya ingin bertanya beberapa pertanyaan pada kakak? Tanyakan saja. Mendengar itu, aku tersenyum. Sepertinya, baik di dunia nyata maupun di dalam game, uang memang segalanya. Jika tidak berhasil, berarti uangnya belum cukup. Ternyata belum lama ini, ketiga orang itu berencana untuk menyergap aku dan Zhang Mengmeng. 2 ksatria bodoh itu tidak mengerti mengapa Bear Mountain diserang, tapi malah pergi ke daerah lembah untuk menyergap. Satria Merah yang sedikit lebih pintar berkata, kalian tidak mengerti, kan? Bos tersembunyi tidak akan muncul kembali di tempat yang sama. Biasa saja, biasa saja. Tapi bos, ku dengar Necromancer itu adalah orang mesum yang gila dan gendut. Seumur hidupku aku paling benci orang mesum. Tenang saja, kita juga sudah siap. Dengan pertahanan fisik yang maksimal, mana mungkin kita takut pada tengkorak kecil yang hanya bisa menyerang fisik? Bos memang jenius. Sekarang, kecuali dia curang, dia tidak akan bisa lolos. Hahaha, tapi sedetik kemudian, petir ungu menyetrum mereka hingga berteriak. Arus listrik yang kuat membuat mereka berteriak kegirangan. Dan setiap serangan adalah serangan kritis. Ini, bagi mereka yang hanya meningkatkan pertahanan fisik tanpa pertahanan sihir, tidak diragukan lagi menambah masalah. Kemudian, 2 prajurit bodoh itu lebih dulu keluar dari permainan. Sehingga terjadilah adegan pembuka tadi. Dan pertanyaan yang aku ajukan membuat Satria Merah terkejut. Siapa sebenarnya yang mesum? Ini dia. Satria Merah itu menjadi tengkorak nomor 4 Zhang Mengmeng. Dan dengan rela hati, ia mengambilkan peralatan untuknya. Padahal sebelumnya, Satria Merah itu sangat jijik pada kami. Sampai ia melihatku membunuh berbagai bos yang kuat. Barulah ia mulai berkeringat dingin. Kontrol yang begitu presisi dan kekuatan yang tidak masuk akal. Seolah-olah sumen ini punya pikirannya sendiri.
Koin perak, 50. Ternyata barusan, aku memberikan sekantong koin perak. Agar ksatria merah yang keras kepala itu membocorkan informasi guild. Sikapnya berubah 180 derajat. Tadinya kupikir dia hanya gadis kecil dengan kepribadian ganda. Tapi ternyata dia wanita kaya yang dermawan. Sekarang dia ingin dekat-dekat dengan wanita kaya ini. Tapi aku menghentikannya. Perlukah sewaspada itu? Senjataku kan ada padamu. Dan Zhang Mengmeng kali ini belajar dari pengalaman. Musuh yang awalnya menyerang kami, sekarang terlihat sangat kooperatif. Ini terlalu mencurigakan. Ksatria merah dengan pasrah mengatakan, aku dan saudara-saudaraku hanyalah pekerja rendahan. Perseteruanmu dengan guild tidak ada hubungannya denganku. Meskipun kami sedikit rugi, tapi kau memberi terlalu banyak. Dan jangan khawatir, aku sudah merahasiakan pertempuran tadi. Keberadaanmu pasti tidak akan terungkap. Lagi pula aku tidak mau melewatkan kesempatan mendekati wanita kaya. Kau juga tidak perlu khawatir tentang pengejaran sebelumnya. Pengejaran kami spontan. Pemain yang benar-benar menerima perintah. Saat ini masih di Gunung Beruang Ganas. Tapi meskipun mereka mengejar, mereka pasti tidak akan bisa mengalahkanmu. Lagi pula kau sangat kuat. Zhang Mengmeng merasa tersanjung. Tapi detik berikutnya, Ksatria Merah memperingatkannya untuk tidak terlalu senang. Ketahuilah, daerah lembah adalah titik pertahanan utama. Hampir semua tim di atas level 15 ada di sana. Dan baru-baru ini ku dengar ada masalah di Dunggeon inti lembah. Saat ini, Wakil Ketua, kekuatan tempur terkuat guild, sedang berjaga di area inti. Sekarang kau terlalu mudah dikenali. Necromancer level 10 yang berkeliaran sendirian. Benar-benar seperti sepotong daging berjalan. Saat ini Zhang Mengmeng kebingungan. Dan aku kira-kira mengerti situasi sebelumnya. Keanehan di area Dunggeon lembah. Kemungkinan besar disebabkan oleh quest yang diberikan oleh NPC di area tersebut. Karena mekanisme algoritma Dahuang terus berkembang seiring waktu. Sehingga questnya sangat acak. Tapi jika Hu Shou mengerahkan begitu banyak pemain untuk bantuan, maka questnya pasti tidak mudah. Lebih baik mencari tahu quest apa itu dulu sebelum membuat rencana. Lalu aku memutuskan untuk meminta Ksatria Merah menunjukkan jalan. Aku akan memakai perlengkapan rekan satu timnya. Namun, Ksatria Merah tidak setuju. Lagi pula dia hanya ingin mencari uang dan tidak ingin dikeluarkan dari guild. Mendengar itu, Zhang Mengmeng tergagap. Aku akan tambah 1 koin perak lagi. Kau bercanda, Nona. Tadi kau memberi 50 koin perak untuk informasi. Dan sekarang 1 koin perak untuk jadi pemandu. Gadis ini benar-benar pelit. Cepat atau lambat dia akan celaka karena uang. Lalu aku mengeluarkan 1 koin emas. Zhang Mengmeng langsung panik. Jangan, tengkorak kecil. Melihat itu, Ksatria Merah langsung setuju. Dan mengingatkan Zhang Mengmeng untuk tidak memanggil tengkorak lain di tengah jalan. Atau akan ketahuan. Berangkat. Setelah membentuk tim, material dan koin tembaga akan dibagi. Kita bagi 37. Zhang Mengmeng menggertakkan giginya kesal. Pedagang sialan. Lalu, Ksatria Merah mulai mengatur posisi. Aku akan maju duluan dengan perisai. Lalu kalian ikuti aku dari belakang. Mendengar itu, Zhang Mengmeng berkata dengan percaya diri. Serahkan saja pada kerangka kecilku. Segera, aku melepaskan guntur 1000. Seketika, monster kecil di depan langsung tumbang. Dan poin evolusku berhasil bertambah 220. Ksatria Merah tercengang. Jadi, keahlianmu bisa melawan monster kecil di sini? Bukankah tadi kau bilang aku tidak bisa memanggil kerangka lain? Kalau begitu, tugas mengambil barangnya ku serahkan padamu. Kerangka nomor 4-ku. Wajah Ksatria Merah langsung muram. Baiklah, aku tahan. Aku juga dapat bagian pengalaman dan uangnya. Jangan terlalu sombong, masih banyak monster elit di depan. Dan golem batu raksasa di sana. Kita harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Namun, sedetik kemudian, Ksatria Merah tertampar. Karena golem batu raksasa hanya butuh 2,5 menit untuk dikalahkan. Jangan senang dulu, masih ada ular piton lembah di belakang. Namun, hasilnya tetap sama. Pergilah, kerangka nomor 4. Giliranmu beraksi. Saat ini, Ksatria Merah merasa sangat malu. Dan itulah yang terjadi di awal tadi. Aku, Ksatria Merah, akan terus mengikutinya. Meskipun dia punya kepribadian ganda. Tiba-tiba, terdengar suara minta tolong. Terlihat seorang anak kecil dikejar oleh seorang pria dewasa. Dan dia adalah pemain dari Guild Pemburu Harimau.